Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Introduction to Markov Decision Process. Jadi sebenarnya kalau kita ingat ya di Intro to RL, kan kita ada bahas ada istilah agent, state, environment, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingat bahwa environment atau state itu dia akan berubah terus ya seiring berjalannya waktu. Misalkan kayak si bandit atau si robot baby robot itu mau nyolok ke suatu soket kan, pasti kan awalnya itu dia belum dapat reward apa-apa, dia masih baterainya masih 30% misalkan, kemudian dia nyolok dapat 20%, jadi total 50%. Jadi kan situasinya udah berubah. Nah, kemudian dia akan nggak berhenti kan, akan nyolok lagi kan ke tempat yang lain atau tempat yang sama. Nah, jadi terus ada keputusan lagi, nyolok nggak, kalau iya nyoloknya kemana. Nah, jadi itu suatu proses yang berjalan terus. Nah, makanya kita belajar Markov decision process, proses yang berulang gitu kan. Nah, di mana proses ini tergantung kepada suatu stokastik atau suatu probabilitas. Nah, jadi di sini kita lihat ada dua istilah sebelum menuju ke MDP atau Markov Decision Process-nya. Kita belajar dulu Markov Property dan Markov Chain. Nah, in probability theory and statistics, term Markov property refers to the memoryless property of stochastic atau randomly determined process. Jadi, setiap proses itu kan kadang kita punya beberapa kemungkinan. Contoh, besok hujan atau cerah atau berawan. Nah, jadi nggak pasti kan, nggak mungkin kalau BMKG bilang ya, besok itu hujan 100%. Agak ngeri ya kalau bilang 100% itu. Pasti ada 90% hujan, 10% cerah gitu kan. Jadi ada suatu proses yang cukup random ya. Ada probability yang uh, tersebar pada beberapa jenis state ya, atau jenis kemungkinan. Nah, kemudian proses stokastik ini bisa dipengaruhi oleh yang lampaunya T-1 atau T-2. Nah, kalau kita lihat kalau hujan itu kan biasanya kemarinnya hujan. Nah, jadi ada suatu dependensi antara cuaca besok dan cuaca hari ini. Atau juga ada kepada cuaca yang 2 hari sebelumnya. Nah, tapi pada Markov property itu biasanya atau kita sebutkan bahwa state besok itu hanya dipengaruhi pada hari ini aja, nggak dipengaruhi pada 2 hari sebelumnya. Dan begitupun pada hari ini. Cuaca hari ini hanya dipengaruhi oleh cuaca kemarin, nggak 2 hari yang lalu dan 3 hari yang lalu, nggak juga. Pokoknya hari kemarin aja, satu aja. Nah, itu nanti akan terbentuk suatu Markov chain. Jadi Markov chain itu stochastic model describing sequence of possible events. Pada probability-nya itu depends only yang kemarin aja. Jadi nanti misalkan baby robot nge-charge ya pada state T sekarang ya. Itu dipengaruhi pada state sebelumnya. Misalkan dia nge-charge pada soket pertama. Nah, kalau soket pertama dia udah nyoba, misalkan selanjutnya dia akan nyoba soket yang lain karena dia ngerasa dia butuh eksplorasi. Jadi karena dia udah pernah nyoba yang pertama, maka dia pengen nyoba yang lain. Jadi kan ada pengaruhnya kan, atau yang selanjutnya itu akan dilakukan itu tergantung pada tindakan dia sebelumnya. Nah, ini contohnya ya, kalau dalam istilah matematikanya kan kayak gini ya, probabilitas dari X T plus 1, jadi T plus 1 itu ya besok ya, atau detik yang berikutnya, atau menit yang berikutnya, tergantung T-nya itu satuannya apa. Jadi, probabilitas X T plus 1 itu sama dengan J, uh, ini ya, bersyarat, atau garis tegak ini, jika sebelumnya itu X0 itu sama dengan K0, X1 sama dengan K1, X2 sama dengan K2, dan seterusnya, sampai XT min 1 itu sama dengan KT min 1 ya. Kemudian XT itu sama dengan I. Jadi kita bisa coret semua yang di tengah, itu menjadikan probabilitas XT plus 1 sama dengan J, bersyarat kalau XT sebelumnya sama dengan I. Jadi intinya kalau besok hujan itu ya pengaruhnya hanya karena hari ini hujan juga gitu. Jadi nggak kita melihat pada T-2, T-3 kayak gitu sih. Nah, tadi kan kita sudah melihat Markov property ya, jadi suatu probabilitas ya. Nah, tapi kalau kita punya probabilitasnya berdasarkan banyak hal ya, jadi tadi ada state yang hujan, state yang cerah, state yang mendung. Nah, jadi kita bisa membentuk Markov chain ini. Jadi ada suatu hubungan ya, kayak ini kursor-kursor ini ya, tanda-tanda panah ini ya. Kemudian kita bisa juga untuk memudahkan dalam kalkulasi matematik ya, itu kita bikin metrik. Jadi kalau misalkan A, B, dan C itu suatu state A-nya itu cerah, B-nya mendung, C-nya hujan, kita tinggal lihat sih dari A ke B itu probabilitasnya berapa. Contoh, A cerah, B berawan. Itu probabilitasnya 0,1 atau 10%. Kalian bisa lihat di gambar ya. Kemudian A ke C itu 0,9. Artinya eh, malah probabilitas kalau hari ini cerah, besok hujan itu lebih besar ya. Malah 90%.
Kalau kita compare dengan yang besok itu berawan, kalau hari ininya itu cerah. Nah, sama ya, C juga bisa menjadi initial value. Kalau C itu hari ini hujan, besok itu cerah itu 0,5%. Atau 0,5, sorry, 0,5 atau 50%. Kalian bisa lihat tanda panahnya ya. Kemudian dari C ke B itu juga 0,5 atau 50%. Nah, sehingga setiap state itu kan dia punya probabilitas ya. A menjadi titik awal, B menjadi titik awal, C menjadi titik awal. Nah, akhirnya kita bisa bentuk metrik. Nah, kebetulan metrik ini kan 3 kali 3, karena jenis keadaan kita bisa terjadi pada 3 hal. Nah, kalau misalkan kita baca ya, P 1,1 artinya probabilitas hujan, probabilitas cerah, ketika cerah itu 0. Karena kita lihat nggak ada yang garis panahnya dari A menuju A. Nah, tapi kalau kita lihat pada P12 itu ya berarti baris pertama, kolom kedua gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu 0,1 kan pada baris pertama, kolom kedua metrik itu. Berarti probabilitas dari A ke B itu 0,1 atau 10%. Nah, kemudian P13 yaitu probabilitas dari A ke C, atau kita lihat di paling kanan atas itu ya metriknya 0,9, karena dari A ke C itu 0,9 atau 90% probabilitasnya. Itu jadi kayak diisi aja sih. Nah, kalau hari ini cerah, besok cerah itu ada probabilitasnya, ya berarti tinggal ditambahkan aja di gambar ininya ya, kayak diagramnya dari A ke A. Jadi dari A menuju ke A sendiri, dan nanti di metriknya nggak nol nilainya. Ini kan metrik diagonalnya nilainya nol semua ya, karena pada kasus contoh ini nggak ada yang dari dirinya menuju dirinya sendiri. Nah, Markov decision process. Tadi kita udah belajar Markov property, yaitu cuma satu. Probabilitas hari ini dipengaruhi sebelumnya. Kemudian ada Markov chain-nya, yang kita udah bentuk diagram tadi berbentuk metrik. Kemudian kita belajar mengenai Markov decision process. Markov decision process itu berbeda dengan Markov chain, karena ada suatu namanya actions. Ini udah di garis miring ya. Nah, this means the next state is related not only current state, tapi juga adanya suatu reward. Nah, kalau kita ingat kan reinforcement learning kan dikasih reward ya, kayak baby socket ngecas pasti dapat sesuatu, dapat volta. Kalau kemarin kita bahas mengenai movie review, kita dapat sesuatu. Dapatnya apa? Ya kita bisa nonton suatu film gitu kan. Jadi ada suatu rewardnya di sini. Nggak cuma hanya diagram saja dan juga metrik probabilitas saja. Nah, in fact, the aim of MDP is to train again to find policy yang memberikan maksimum kumulatif reward. Ya sama ya, kayak yang baby socket, pasti dia pengen ngecas dapat yang ngasih daya yang paling bagus, yang paling banyak dalam waktu yang sama. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kita ada ilustrasi dari Markov decision process. Nah, ada suatu state tired, energetic, dan healthier. Kemudian ada beberapa pilihan juga ya. Kita mau work, sleep, gym. Kemudian kita juga lihat ada plus 40, plus 20, minus 10. Nah, kayak gitulah. Ada juga 0 komaan ya, 0,8, 0,2, 0,5. Ini apa? Nah, jadi pada MDP itu di sini ada beberapa simbol. Ada S, A, P, R, dan gamma. Jadi S itu state-nya, A itu action-nya, P-nya itu probabilitasnya, R itu reward-nya, gamma itu diskon reward. Nah, jadi kalau S di sini tadi kita lihat ya, state-nya itu ada apa aja? Ya, state tired ya, kita capek, ada energetic yang kita itu udah apa ya, punya semangat, punya daya gitu kan. Kemudian ada healthier yang dimana dia itu udah sehat ya, lebih baik lagi malah ini. Kemudian juga ada action yang bisa kita lakukan. A-nya itu apa? Ada work, sleep, dan gym. Kemudian ada P, probability dari satu state ke state yang lain, kayak tadi kita tunjukkan di Markov chain ya. Kemudian ada reward. Nah, ini yang membedakan Markov chain dengan MDP, karena dia ada rewardnya. Nah, kemudian ada gamma. Ini diskon, ini hanya kayak apa ya? Kalau teman-teman lihat di intro to RL, gamma itu ya semacam untuk mengurangi lah efek dari reward. Jadi kayak misalkan reward sekarang itu lebih penting daripada reward 3 hari mendatang. Jadi kalau kayak kita mau dikasih uang, kamu mau kasih uang 1 juta sekarang atau 1 juta 10 tahun lagi? Kita kan maunya sekarang ya, karena kan duit bakal turun kan, karena inflasi kan. Jadi pengennya kan sekarang. Kayak gitu sih. Nah, ini contohnya si Adam mendapatkan situasi seperti tadi. Jadi when Adam is tired, he can choose 3 aksi, yaitu saat dia capek, dia bisa working, ya dia bisa kerja, atau nge-gym, atau tidur. Jadi ada 3 jenis ini. Tapi normalnya kita pengennya tidur ya kalau capek ya. Nah, if he choose to work, he remains tired. Jadi ketika dia milih untuk kerja, tapi ya kondisi badannya akan capek lagi ya, nambah capek malah. Nah,
meskipun begitu kita dapat plus 20 atau kita mendapatkan $20 karena kita kerja kan. Nah, if he choose to sleep, dia bisa 80% menuju ke state yang energetic. Jadi dia recovery badannya ya. Jadi kayak udah oke, semangat semangat lagi ya karena udah capeknya hilang. Tapi probabilitasnya 80%. Nah, ada 20% probabilitas dia tired. Kenapa? Karena mungkin dia tidurnya sambil main HP, nggak pulas. Jadi dia tetap tired. Nah, if he doesn't want to sleep, dia juga bisa workout ke gym. Nah, kalau nge-gym, dia bisa dapat 50% energetik dan 50% tetap tired. Nah, kemungkinannya dua kan. Karena kalau dia nge-gym, dia bisa malah sehat, atau karena dia udah capek, malah dipaksa nge-gym, dia makin capek gitu. Nah, dia pun nggak dapat reward, tapi malah dapat pengurangan. Artinya dia harus bayar $10 untuk masuk ke gym tersebut. Jadi rewardnya main 10. Nah, kalau kita lihat di sini ya, biar kebayang. Ini teman-teman lihat ada ini ya, Tyrant. Kemudian di Tyrant ini kan tadi mau work boleh dapat $20, tapi dia akan masuk ke Tyrant lagi, malah capek ya, tambah-tambah. Kalau dia nge-gym, dia bisa capek 50% probabilitasnya, atau dia bisa energetik, tapi dia harus bayar ya, karena dia nge-gym, mau dia hasil akhirnya capek atau dia jadi sehat, tetap bayar $10 gitu kan. Kalau dia sleep, dia kemungkinan akan energetik atau dia tetap capek, tapi dia nggak dapat uang ya, nggak dapat uang atau dia nggak kehilangan uang kayak gitu. Jadi tinggal pilihannya si Adam tadi aja sih. Nah, misalkan aja dia akhirnya nge-gym, berarti dia mengurangi duitnya dia, jadi $10 hilang, dan dia alhamdulillahnya ya 50% ini dapat. Jadi dia nggak tired tapi dia energetic. Nah, sekarang dia ada posisi di energetic. Dia bisa apa aja? Dia bisa work dan juga bisa gym. Dia kehilangan kesempatan untuk sleep karena dia udah energetic ya. Nah, dia kalau work dia dapat $40 gitu kan. Kalau nge-gym lagi, nah mungkin dia akan kehilangan $10 lagi kayak gitu. Jadi pilih mana? Nah, tapi kalau kita work, kemungkinan besar 80% tired loh. Nah, ini. Kalau misalkan 20%-nya dia akan tetap energetik. Energinya masih oke. Karena mungkin pada hari itu nggak berat-berat amat untuk kerjanya. Nah, jadi cuma dikasih $30, tapi dia tetap energetik. Kalau nge-gym misalkan kita kehilangan $10, tapi kita akan makin healthy. Gitu sih. Ya gimana ya, pilihan sih ya. Nah, jadi itu adalah pilihan-pilihan pada kehidupan kita. Namanya juga proses stokastik ya. Nah, di sini ada probabilitas. Bisa jadi kita tidur tapi malah tambah capek, itu juga bisa. Nah, inilah MDP, seperti Markov chain, di mana kita punya satu state dan menuju ke state lain, dia punya probabilitas, tapi dia kebetulan ada tambahannya, yaitu ada suatu reward atau punishment ini sendiri. Gitu sih. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.